Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadila Sondiza, NPM 18.170530073. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan penyusunan latar belakang penelitian. Dalam membuat judul penelitian, kita harus tahu dulu tentang fenomena masalah, teori pendukung, jurnal pendukung, dan judul penelitian. Di sini fenomena masalah saya yaitu kategori, position, brand finance, top 50 kosmetik brand, dan tahunnya. Setelah itu teori pendukung. Kotler 2010 mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli konsumen. Faktor pertama yaitu citra merek merupakan hal yang sangat penting baik pada produsen, penjual, dan konsumen. Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian, di antara kualitas produk, citra merek, dan harga. Pada saat melakukan pembelian produk, konsumen juga memperhatikan bentuk fisik dari produk. Dan produk yang dibeli konsumen diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi para konsumen. Setelah itu, jurnal pendukung. Di sini jurnal pendukung saya ada 4. Pertama, citra merek dan harga terhadap keputusan pembelian maskara Maybelline, yaitu dari Sarah Fahira. Kedua, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam keputusan pembelian produk Maybelline, yaitu dari Winda Awu Batuel. Ketiga, pengaruh harga dan citra merek terhadap keputusan pembelian produk Maybelline. Keempat, pengaruh gender endorse terhadap niat beli konsumen dengan mempertimbangkan sikap atas iklan dan sikap atas merek pada iklan produk Maybelline, yaitu dari Nadia Silma Paramatri. Selanjutnya, judul penelitian saya. Judul penelitian saya adalah pengaruh kualitas produk, citra merek, dan harga terhadap minat beli lipstik Maybelline pada masyarakat Kota Payakumbuh. Setelah itu, saya akan menentukan variabel X dan Y-nya. Di sini variabel X saya yaitu kualitas produk, citra merek, harga terhadap minat beli. Variabel Y-nya adalah minat beli. Selanjutnya kita akan masuk ke bab 1 pendahuluan. Di sini bab 1 pendahuluan ada beberapa latar penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Selanjutnya, menyusun latar belakang penelitian. Pengaruh kualitas produk, citra merek, dan harga terhadap minat beli lipstik Maybelline pada masyarakat Kota Payakumbuh. Selanjutnya, definisi latar belakang penelitian. Latar belakang penelitian atau research background adalah bagian pertama yang sangat penting dalam menyusun tulisan ilmiah, baik dalam bentuk paper, skripsi, tesis, disertai, atau lainnya. Latar belakang masalah penelitian menjelaskan secara lengkap topik, subjek, atau area penelitian. Masalah penelitian yang kita pilih dan mengapa melakukan penelitian pada topik dan masalah tersebut. Kunci dari keberhasilan menyusun latar belakang masalah penelitian seberapa komprehensifnya kita merangkumkan penelitian kita. Tulisan yang baik adalah bahwa dengan hanya membaca latar belakang masalah, orang langsung bisa memahami apa yang kita lakukan pada penelitian kita. Untuk bisa mencapai itu, pokok pikiran seluruh paragraf pada latar belakang masalah penelitian harus memuat dan mengikuti pola berikut. Pola alur latar belakang. Introduction terkait objek penelitian 3-5 paragraf. Variabel Y, pengantar definisi variabel Y dari dua para ahli, simpulkan dengan bahasa sendiri-sendiri faktor yang mempengaruhi variabel Y. Variabel X1, pengantar definisi variabel X1 para ahli, kesimpulan dengan bahasa sendiri, indikator hubungan antara X1 dan Y. Selanjutnya, fenomena masalah atau masalah penelitian. Selanjutnya, kutip satu penelitian terlebih dahulu, terus penutup dan judul. Selanjutnya, contoh penulisan latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Pengaruh produk, merek, dan harga terhadap minat beli lipstik Maybelline pada masyarakat Kota Payakumbuh. Di sini selanjutnya ada introduction. Di sini persaingan di era globalisasi sangat ketat baik dalam pasar domestik maupun internasional. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan harus mampu memberikan kesan yang baik kepada para konsumennya. Setiap perusahaan dituntut untuk
bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen serta berusaha menciptakan produk yang mempunyai keunggulan dan keunikan produk yang berbeda dengan pesaingnya. Satu, variabel Y. Era globalisasi memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pemasaran dan membutuhkan tantangan baru pada masa kini. Pemasar baru bisa mempengaruhi konsumen dengan segala agar konsumen bersedia membeli produk yang ditawarkan. Bahkan yang semula tidak ingin membeli, akhirnya ingin membeli produk tersebut. Dengan demikian, usaha pengembangan produk yang berbeda dari menjadikan sebuah strategi yang efektif bagi perusahaan dalam menawarkan produk yang inovatif, sehingga tercapai kepuasan pada masing-masing pihak, baik dari segi pembeli maupun penjual. Hal ini karena membeli produk sesuai dengan kebutuhan konsumen dapat meningkatkan citra baik. Selanjutnya, kualitas produk X1. Semakin banyak perkembangan dan kemajuan teknologi pada saat ini, tren-tren baru dapat membuat peluang bagi perusahaan untuk menciptakan produk atau jasa yang disediakan oleh perusahaan dengan memberikan pelayanan yang baik dan berkualitas pada konsumennya. Semakin banyak perusahaan baru yang berkembang dengan berbagai macam produk yang ditawarkan. Selain itu, perusahaan sejenis juga mempengaruhi pada persaingan ketat dalam memasarkan produknya. Persaingan yang sangat ketat membuat perusahaan berusaha untuk memasarkan produknya dengan cara meningkatkan kreativitas produk dan selalu mengembangkan inovasi-inovasi terbaru dari produk yang dihasilkan dengan tujuan agar lebih unggul dibandingkan produk pesaingnya. Selain itu, industri yang berkembang pesat, salah satunya adalah industri produk kecantikan. Dan selanjutnya citra merek X2. Citra merek sini adalah produk yang berkualitas dengan harga bersaing merupakan kunci utama dalam memenangkan pesaingnya, sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi kepada konsumen. Kualitas produk merupakan karakteristik atau jasa yang bergabung pada kemampuan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan yang dinyatakan atau diimplementasikan. Kualitas produk terbukti dapat mempengaruhi citra merek dan minat beli. Semakin baik kualitas produk, maka citra merek kepuasan pembelian semakin meningkat. Produk kecantikan atau kosmetik telah banyak mengalami perubahan dengan mengeluarkan inovasi-inovasi terbaru sesuai dengan kebutuhan konsumen, didukung dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih. Selanjutnya, harga terhadap minat beli X3. Untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya, Maybelline selalu melakukan pembaharuan terhadap produk dengan menghasilkan produk-produk baru serta selalu memberikan kualitas yang baik, sehingga menjadi merek kosmetik favorit dan berkualitas bagi masyarakat. Tingkat pertumbuhan penduduk semakin meningkat, maka kebutuhan masyarakat pada barang akan semakin meningkat. Hal ini pula yang berpengaruh terhadap perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang yang akan dibeli atau sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen. Sedangkan citra merek dari produk jasa. Pengaruh perilaku konsumen dalam memiliki produk. Citra merek memberikan pengaruh yang baik yang cukup besar pada sebuah produk atau jasa. Apabila citra merek pada suatu perusahaan bagus, maka akan berdampak baik pula pada produk itu sendiri, sehingga konsumen memandang produk tersebut aman dan terjamin. Selanjutnya, fenomena masalah atau penelitian. Di sini sama seperti yang di atas, saya membuat sebuah tabel, yaitu kategori position. Di sini ada tahunnya dan brand finance top 50 kosmetik brand. Selanjutnya, perumusan masalah penelitian. Produk Maybelline sebagai salah satu kosmetik internasional yang diakui oleh grup L'Oreal, Maybelline berusaha untuk mencari tahu kebutuhan konsumen terhadap produk kosmetik yang mereka butuhkan dalam pembelian. Maka, pemasar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Selain itu juga mengetahui bagaimana pandangan konsumen terhadap kualitas produk yang ditawarkan, bagaimana pandangan citra merek Maybelline di mata konsumen, dan bagaimana pandangan konsumen terhadap harga yang ditawarkan oleh produk Maybelline khususnya lipstick. Dari pandangan tersebut, maka pemasar dapat membuat rencana dan strategi pemasar yang
yang digunakan di masa yang akan datang. Selanjutnya, tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian ada 3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas produk terhadap minat beli lipstik Maybelline pada masyarakat Kota Payakumbuh. 2. Untuk menganalisis pengaruh citra merek terhadap minat beli lipstik masyarakat pada Kota Payakumbuh. 3. Untuk menganalisis pengaruh harga terhadap minat beli lipstik Maybelline pada masyarakat Kota Payakumbuh. Selanjutnya, manfaat penelitian. Ada beberapa manfaat penelitian bagi pihak yang terkait, yaitu bagi perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan perusahaan dalam melakukan kebijakan yang berhubungan dengan sumber perbaikan dan masukan bagi pihak manajemen untuk kemajuan perusahaan. 2. Bagi peneliti. Bagi peneliti, ini dilakukan untuk menggunakan dan menerapkan teori-teori yang didapat selama kuliah dan realita yang kenyataannya terjadi mengenai masalah di dalam pemasaran, khususnya tentang masalah keputusan pembelian. 3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai salah satu sumber referensi bagi penelitian lain untuk melakukan penelitian lanjut dengan pokok permasalahan yang sama atau yang berkaitan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.